Halo sobat sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis dengan topik efek GERD, nafas sesak, dada berat. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah efek GERD ya. Kadang terasa nafas sesak, dada berat, dan seterusnya ya. Jadi memang banyak sekali. Nah maka dari itu saya ingin sharing kepada teman-teman ya, untuk menyampaikan hal ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah maka dari itu tolong ikuti video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi, akhirnya menjadikan pemahaman kita tentang seputaran gangguan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis menjadi lebih komplit, sehingga akan mempermudah ikhtiar kita secara holistik untuk mencari ya jalan keluar hingga kita terlepas dari jeratan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis hingga sembuh total. Nah baik teman-teman ya, kita lanjutkan. Jadi efek GERD ya, efek GERD itu memang bermacam-macam sekali. Ini juga sebagai jawaban atas pertanyaan subscriber setia ya, yang bertanya dalam kolom komentar ya, Pak, kenapa nafas saya masih sesak ya, dada terasa berat ya, ini bagaimana solusinya ya. Nah tolong ikuti video ini sampai dengan selesai ya, supaya tidak gagal paham, sehingga kita menjadi semakin paham dan akhirnya kita mudah untuk keluar dari jeratan penderitaan ini. Nah baik teman-teman ya, jadi sebelum kita membahas tentang sensasi-sensasi itu, alangkah baiknya kita pahami dulu apa itu GERD ya, supaya nanti kita tahu ya, sehingga kita menjadi paham ya. Nah ketika kita sudah paham, nah maka kita akan mudah menemukan solusinya ya. Nah GERD adalah gastroesophageal reflux disease ya, artinya reflux itu arus balik. Jadi terjadi arus balik ya, dalam artian terjadi asam lambung yang tersimpan di dalam lambung, tempatnya ya itu naik ke atas ya, naik ke atas, menembus ini katup esofagus ya, sehingga naik ke kerongkongan ke atas ya. Nah kerongkongan ke atas bahkan kadang sampai ke mulut ya, sehingga sensasinya kadang di mulut terasa asam ya, kemudian di tenggorokan, dada ini terasa panas ya, bahkan di dada kadang seperti panas terbakar ya. Nah selain itu efeknya juga kadang terasa nyeri di dada, kadang ada sakit yang berpindah-pindah di dada. Nah yang lebih terasa lagi yaitu kadang nafas menjadi sesak ya, nafas sesak, kemudian dada berat, pokoknya rasanya nggak nyaman. Nah itu, nah ketika seperti itu bisa dipastikan itu adalah dari efek GERD ya, efek GERD seperti itu. Nah maka kita harus paham juga ya penyebabnya kenapa bisa terjadi seperti itu ya, terjadi reflux ya, terjadi GERD atau arus balik itu ya. Nah itu karena apa? Karena yang pertama itu asam lambung sering naik ya. Ketika asam lambung sering naik artinya berlebih ya, sehingga karena asam lambung itu
berlebihan. Nah, asam lambung itu mengandung gas, nah itu kadang menekan ke atas ya. Nah, ketika sering menekan ke atas, nah akhirnya katup esofagus yang tadinya rapat ya, ini kadang menjadi lemah ya. Nah, akhirnya menjadi tidak rapat lagi. Nah, akhirnya ketika asam lambung itu berlebihan ya, termasuk gasnya, nah sehingga naik ke atas, itu seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, maka ini juga harus diatasi ininya ya, secara fisik katup esofagusnya bagaimana supaya ototnya menguat kembali sehingga bisa menutupnya menjadi rapat, itu seperti itu. Nah, tetapi ini kalau memang penyebab nafas sesak kemudian dada berat itu dari GERD, yaitu berarti harus diatasi tentang GERD-nya. Tetapi bisa juga kadang nafas terasa sesak, dada berat itu bisa juga dari pengaruh cemas ya. Yang namanya orang cemas itu pasti ya nafasnya pendek, sesak, dada terasa berat ya, tidak ringan ya, bahkan tubuh kadang rasanya lemes ya, keliengan, mata buram dan lain sebagainya. Ini itu ketika kita sudah mengalami cemas ya. Jadi ketika teman-teman ada yang merasakan sensasi seperti itu, contohnya nafas sesak, dada berat, itu bisa jadi faktornya karena GERD dan bisa juga karena cemas. Artinya secara fisik bisa terjadi GERD ya, secara psikis terjadi kecemasan berlebih atau anxiety disorder, atau bisa dua-duanya. Nah itu teman-teman, karena apa? Karena di saat kita sering terjadi GERD kemudian muncul sensasi tidak nyaman, biasanya cemas juga datang ya, karena kita ketika ada sensasi itu biasanya pikiran kita ini sudah negatif ya, jangan-jangan jantungnya, jangan-jangan paru-parunya ya, itu kadang seperti itu ya, seperti yang saya alami dulu juga seperti itu. Nah, maka dari itu ya, ketika kita sekarang sudah paham ternyata seperti itu, nah maka kita yang lebih penting lagi adalah fokusnya kepada solusinya ya, tidak usah merasa-rasa tentang sensasinya. Kalau bisa lupakan saja itu sensasi ya, tetapi justru kita fokus kepada solusinya. Nah, solusinya antara lain ya harus ada dua hal ya yang harus dikerjakan. Pertama secara fisik ya, yang kedua secara psikisnya. Nah, secara fisik, nah otomatis ya, ketika kita masih mengalami sering terjadi GERD, nah sedangkan GERD itu karena katup esofagus itu sudah lemah ya ototnya karena sering terbuka ya. Nah, maka dari itu harus dikuatkan. Nah, bagaimana cara menguatkan katup esofagus itu ya, otot katup esofagus itu? Caranya kita bisa latih dengan pernafasan, teman-teman ya. Jadi dengan pernafasan, karena pada saat kita menghirup nafas, mengeluarkan nafas, ini terjadi buka tutup ya, buka tutup katup itu. Nah, akhirnya nanti kalau sering dilatih seperti itu, otot menjadi kuat kembali. Kalau sudah kuat kembali, maka menjadi menutupnya rapat. Kalau sudah menutupnya rapat, maka tidak akan naik, tidak akan selalu naik ke atas, tidak terlalu sering terjadi reflux. Itu caranya seperti itu. Nah, permasalahannya untuk latihan pernafasan itu bagaimana? Nah, mungkin ada yang sudah terbiasa, tetapi kadang kalau belum sering latihan, kadang kita bingung juga ya, ini seperti itu. Nah, biasa teman-teman ya, itu bisa kita lakukan pernafasan dada, pernafasan diafragma, pernafasan perut, itu sama saja. Intinya kita rajin melakukan pernafasan ya. Nah, pernafasan itu biasa ya, kita hirup pakai hidung 4 hitungan ya, 1, 2, 3, 4. Jadi kita hirup 1, 2, 3, 4, kita tahan 1 hitungan, kemudian kita lepaskan minimal 6 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, ini bisa dengan mengeluarkan itu lewat mulut ya. Lewat mulut ini akan lebih, powernya lebih kuat ya.
Karena apa? Karena kita bisa membayangkan seperti kita sedang meniup ya, meniup lilin misalkan ya. Nah itu terus saja keluarkan sampai habis, sampai perut ini mengempis ya, itu seperti itu. Nah kalau itu lakukan terus berulang-ulang, nah nanti efeknya itu jadi menguatkan otot katup esofagus supaya nanti kalau sudah kuat menutupnya sudah rapat, tidak lagi terjadi GERD. Nah ini solusi secara fisiknya ya, itu seperti itu. Nah kemudian masih berhubungan dengan faktor fisik juga ya. Nah ini contohnya bisa sering terjadi kenaikan asam lambung, akhirnya terjadi GERD ya. Ini juga bisa dari faktor makanan teman-teman ya. Nah faktor makanan intinya ya makanan-makanan yang sering kita sebut sebagai makanan pantangan ya. Nah itu harus dikendalikan ya. Contohnya makanan terlalu pedas ya, terlalu asam, terlalu berlemak tinggi, berminyak, bersantan ya, makanan yang mungkin alot-alot seperti ketan dan lain sebagainya ya, termasuk juga terlalu manis juga memicu ya. Itu yang saya amati seperti itu ya, terlalu manis ya, terlalu asin itu juga sama saja memicu ya, memicu asam lambung menjadi berlebihan ya. Nah juga termasuk minuman ya, minuman beralkohol, berkafein itu juga dikendalikan ya. Syukur kalau tidak terbiasa minum itu ya itu. Nah itu dari segi makanan ya, itu yang sering memicu. Nah itu kendalikan saja dengan melalui pola makan yang baik lah, itu seperti itu ya. Di video-video saya yang lalu itu juga ada ya tentang bagaimana cara mengatur pola makan ya untuk kita yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Itu bisa ditonton kembali itu juga bisa. Nah kemudian masih yang berhubungan dengan fisik, yaitu bisa disebabkan ya asam lambung menjadi tidak normal, akhirnya terjadi GERD, akhirnya muncul sensasi sesak nafas, kemudian dada berat. Itu bisa juga karena dari pola hidup kita ya, pola hidup kita yang mestinya harus seimbang ya, tetapi kurang terjadi keseimbangan ya, terutama keseimbangan antara istilahnya beraktivitas dan beristirahat ya. Kita beraktivitas berlebihan ya di atas jam terbang kita, nah akhirnya kita menjadi kecapean, waktu istirahat menjadi berkurang. Nah ketika seperti itu maka imunitas tubuh kita juga akan menurun ya, kalau istirahat kita kurang. Karena dengan istirahat yang cukup ini memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk meregenerasi sel-sel yang sudah rusak ya, akhirnya kita menjadi segar kembali. Nah kalau kita selalu kecapean, nah maka ya itu respon lambung juga menjadi negatif, akhirnya menjadi tidak normal, dan akhirnya sering GERD itu muncul kembali. Nah akhirnya menimbulkan sensasi-sensasi yang tidak nyaman. Nah oleh karena itu dari segi pola hidup ya kita harus atur sendiri lah, atur sendiri bagaimana caranya supaya menjadi menguntungkan di tubuh kita sendiri ya. Contohnya dengan mengatur dengan istilah 8-8-8 ya. Jadi 8 jam untuk bekerja katakanlah ya, 8 jam untuk relaksasi, meditasi, ibadah, hobi, itu 8 jam porsinya. Kemudian 8 jam berikutnya adalah untuk istirahat, dalam hal ini tidur. Nah itu idealnya seperti itu. Tapi kalau misalkan terjadi istilahnya pergeseran ya, itu juga nggak perlu cemas ya. Yang penting tidak terlalu jauh lah. Kalau katakanlah pergeseran hanya 1 jam atau maksimal 2 jam, itu saya kira masih bisa ditoleransi dan efeknya biasanya juga tidak begitu mengefek ya, itu seperti itu. Nah itu maka usahakan ikuti saja pola-pola yang kira-kira menjadi lebih menguntungkan di dalam tubuh kita, karena memang kita terkena penderitaan ini ya, penderitaan entah itu asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Ini adalah bentuk peringatan juga ya, peringatan kepada kita supaya kita membaca tubuh kita ya, kalau ada sesuatu yang tidak pas itu. Nah tugas kita adalah mengepaskan kembali ya, mengepaskan kembali, merubah. Nah mungkin termasuk dalam hal ini merubah
pola hidup kita atau gaya hidup kita yang tadinya menyebabkan tidak nyaman, nah supaya menjadi lebih nyaman. Makanya intinya ketika kita ingin keluar dari jeratan asam lambung ketensiatif psikosomatis harus ada perubahan perilaku. Nah itu, nah kadang kita sering sulit untuk berubah ketika kita sudah ada kemelekatan doktrin-doktrin di pikiran kita ya, atau mungkin ego-ego kita yang kadang dominan. Nah itu coba lepaskan hal itu ya. Jadi kita istilahnya menilai kembali diri kita ya, supaya menjadi lebih baik lah, lebih baik, dan akhirnya nanti kita akan mudah ya terlepas dari gangguan-gangguan ini teman-teman. Nah itu yang hubungannya dengan faktor fisik ya gitu. Nah kemudian tidak cukup hanya itu ya, tetapi kadang juga dari faktor psikis kita ya, contohnya pikiran, emosi, perasaan ya, jiwa kita ini juga harus ditata ya, harus ditata. Minimal kita bisa merasakan ketenangan, kedamaian ya, ayem, tentrem. Nah ketika kita merasakan itu ya, maka nanti secara psikisnya kita akan jauh menjadi lebih stabil ya. Karena sering ya ketika kita contohnya tiba-tiba kita emosi tidak terkendali ya, atau sering naik emosi kita ya, otomatis jantung akan berdetak lebih cepat ya. Nah akhirnya termasuk nafas pun itu menjadi lebih pendek ya, lebih pendek dan bahkan menjadi sesak. Nah itu seperti itu. Nah itu kan dari perilaku kita sendiri ya, karena tidak bisa mengontrol emosi, contohnya seperti itu. Nah, maka dari itu ya kita memang harus menyadari betul tentang kekurangan kita. Nah kemudian lewat itu kita merubah perilaku ya, kira-kira yang terbaik itu yang bagaimana ya menurut teman-teman, mungkin idealismenya sendiri-sendiri ya, tetapi intinya jangan sampai istilahnya mengorbankan tubuh kita sendiri ya, tetapi demi kesehatan ya. Nah apapun yang harus kita rubah, nah kita lakukan saja ya, supaya kita menjadi cepat keluar dari jeratan asam lambung ketensiatif psikosomatis ini. Nah baik ya, itu yang berhubungan dengan jadi ini apa, tata pola pikir kita ya. Minimal pikiran-pikiran yang tadinya seringnya negatif rubah menjadi positif lah. Kita berusaha positive thinking ya. Jadi semuanya itu akan ada hikmahnya ya. Memang kita harus bisa menerima dualitas di dalam kehidupan ini. Kadang ada rasa senang, ada rasa susah. Nah itu kita terima semua ya. Ada rasa manis, ada rasa pahit, kita rasakan semua. Ada rasa sehat, ada rasa sakit. Nah ini kita rasakan semuanya. Nantinya menjadi lengkap kita. Contohnya ketika kita setelah mengalami sakit, maka kita menjadi menghargai kesehatan, dan kita bisa merasakan betapa bahagianya orang sehat. Nah contohnya seperti itu. Nah maka dari itu kita berusaha jangan menolak ya, jangan menolak sensasi, tapi terima saja. Nah setelah itu nanti akan lepas dengan sendirinya. Itu seperti itu. Nah baik, selain itu ya, selain kita istilahnya menata pola pikir kita juga secara istilahnya spiritual kita harus lebih banyak mendekatkan diri, karena satu-satunya jalan untuk kita jauh menjadi lebih tenang secara kejiwaan kita memang dengan keyakinan kita, mungkin melalui agama kita masing-masing. Nah kita tingkatkan hal itu teman-teman ya. Jadi mungkin kita meningkat ibadahnya ya, kita banyak berzikir, banyak bersolawat, mungkin banyak beramal dan lain sebagainya ya. Nah akhirnya nanti kita jauh menjadi lebih tenang. Nah ketika kita secara psikis tenang, nah otomatis ya seperti kecemasan itu juga akan menjadi normal ya, menjadi yang tadinya suka berlebihan ya, ini menjadi normal kembali. Ketakutan juga akan menghilang. Kita tidak merasa takut karena kita sudah bersandar kepada Yang Maha Kuasa ya. Jadi yang kita takuti ya hanya Tuhan ya, selain itu nggak ada yang ditakutkan kembali. Ini contohnya seperti itu. Nah ini adalah membangun mental juga lewat spiritual. Nah itu dengan seperti itu insya Allah ya nanti
penderitaan teman-teman itu akan cepat berakhir dan akhirnya menjadi cepat sembuh total. Nah, baik teman-teman, ya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.